Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya mencoba mengutip salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut: Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Artinya adalah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging itu adalah hati. Hati merupakan tempat merasakan kebahagiaan dan kesedihan di dalam diri seseorang. Hati yang bersih akan menimbulkan rasa tenang, tentram, damai, dan penuh kebahagiaan di dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, hati yang buruk atau kotor akan menimbulkan rasa gelisah, stres, frustasi, amarah, dendam, putus asa, dan hidupnya penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan. Di dalam hatinya penuh dengan penyakit yang harus segera diobati. Hati yang berpenyakit adalah potensi kekotoran jiwa yang menyebabkan hati kita mulai mengeras. Ketika penyakit hati itu terus kita biarkan tanpa diobati, apalagi sampai menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, maka hati yang berpenyakit tersebut nanti bisa mengeras seperti batu. Dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa potensi penyakit hati yang bisa menghijab atau mendindingi hati seseorang untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyakit hati tersebut adalah suka berbohong atau berdusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Hadirin rahimakumullah. Penyakit hati yang lainnya adalah sifat dengki. Sifat ini merupakan kelanjutan dari sifat iri yang ada pada diri seseorang. Ketika iri sudah bersarang dalam dirinya dan dibiarkan terus berkembang biak, maka nantinya akan berubah menjadi dengki atau hasad.
Iri itu merupakan sikap tidak senang atau suka terhadap nikmat atau kesenangan yang dimiliki ataupun yang didapatkan oleh orang lain. Sedangkan dengki merupakan sikap tidak suka dan berusaha untuk menghilangkan atau menghancurkan kesenangan yang telah dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 29. Fakaifa idza tawafathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Artinya, apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Hadirin rahimakumullah. Penyakit hati yang lainnya yang ada di dalam diri seseorang menurut Al-Quran adalah ragu-ragu. Ragu-ragu di dalam melakukan aktivitas, ragu-ragu di dalam melaksanakan ibadah, itu pun juga termasuk penyakit hati. Karena ibadah itu harus didasari oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 50. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Artinya adalah, apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah. Penyakit hati lainnya yang ada di dalam diri seseorang menurut Al-Quran adalah penakut atau takut. Di sini penakut di sini yang lebih fatal lagi adalah takut akan merasakan kematian. Padahal yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada seluruh manusia. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ketika seseorang ada rasa takut, ada rasa khawatir dengan kematian tersebut, itu berarti di dalam dirinya ada penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 20. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamat wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nazaral maghsiyyi alaihi minal maut fa'aula lahum. Artinya, dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Hadirin rahimakumullah. Di ayat lain juga disebutkan bahwa di dalam hati seseorang itu ada penyakit batiniah, seperti kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 125,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Untuk itulah, agar kita terpelihara dari semua penyakit hati itu, maka mulai sekarang kita memperbaiki kualitas hati kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati itu harus segera dihilangkan dari diri kita, sehingga hati nantinya menjadi sehat. Setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan seseorang merupakan makanan bagi hatinya. Makanan yang baik dan halal untuk hati itu antara lain adalah: pertama, zikrullah. Mengingat Allah dalam setiap kesempatan serta dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apabila hambanya ingat dengannya, maka dia juga akan mengingatnya. Ia akan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dengan selalu ingat kepada Allah, maka hati setiap orang akan menjadi tentram, damai, dan bahagia. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan senantiasa mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hadirin rahimakumullah. Makanan yang kedua untuk hati kita untuk menjadi sehat adalah istighfar. Yakni memohon ampun dari keburukan yang dapat menimbulkan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara hambanya itu orang-orang yang memiliki penyakit. Untuk itu memohonlah ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas setiap kesalahan dan kekhilafan yang telah dilakukan oleh setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah berdoa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mencela orang yang mengabaikan doa.
Orang-orang yang seperti itu dikatakan Allah sebagai orang yang sombong. Padahal hanya Allah saja yang berhak untuk sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillahu yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau meminta atau memohon kepada Allah, maka Allah murka terhadapnya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa yang dipanjatkan dengan khusyuk bisa melembutkan hati kita. Ketika pikiran tertuju kepada Allah, hati merasa tentram dan damai. Seolah-olah ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa seperti itu, Allah pasti akan mengabulkan setiap permintaan atau doa yang diucapkannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribah ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, untuk menyehatkan hati kita adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kalau dari Allah itu artinya adalah memberi rahmat. Sedangkan dari malaikat berarti memintakan ampunan. Dan kalau dari orang-orang yang beriman berarti berdoa supaya diberi rahmat. Seperti dengan perkataan misalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi merupakan suatu kebaikan. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Untuk itu, setiap orang yang bersalawat akan mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatannya. Semakin banyak ia bersalawat kepada Nabi, semakin banyak pula kelipatan pahala yang akan didapatkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk menyehatkan hati kita agar penyakit hati itu hilang dari diri kita, yang kelima adalah qiyamul lail atau salat malam. Salat ini merupakan salat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini dilaksanakan pada pertigaan malam. Tidak banyak orang yang mampu menjalankannya. Pada saat itu merupakan tidur yang paling enak. Jika ada yang mampu bangun kemudian melaksanakan salat, sungguh itu hal yang luar biasa. Ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian akan sangat terasa pada saat menjalankan salat itu sampai waktu subuh atau terbit fajar. Hati menjadi tentram, lembut, dan tenang. Tidak ada lagi kegelisahan dan ketakutan di dalam dirinya. Pada pertigaan malam itu serasa sangat dekat dengan Tuhannya. Pada saat itu
kekhusyuan ibadah akan sangat terasa. Seolah-olah tidak ada penghalang antara dirinya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu melaksanakan sholat malam itu akan diangkat derajatnya menjadi orang yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdalus salati ba'da salatil mafruḍah salatul lail." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan pada waktu malam hari. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita mampu melaksanakan 5 hal tersebut secara rutin, secara terus-menerus, maka hati yang awalnya berpenyakit tidak akan sampai mengeras seperti batu. Ia akan cepat terobati, hati akan menjadi tenang dan tentram, jauh dari rasa kegelisahan dan ketakutan. Hidupnya akan menjadi lebih bermakna dan tenang. Cahaya kegembiraan dan kebahagiaan akan selalu terpancar di wajahnya sampai ajal kelak menjemputnya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai ajal menjemput kita nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.